Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi NIM 20234005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang gaya manajer dalam manajemen. Pertama, pengarahan dalam manajemen. Dalam kegiatan manajemen, tentu kita membutuhkan seorang manajer atau pemimpin. Yang dimaksud dengan manajer atau pemimpin di sini adalah seorang individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kepemimpinannya dalam suatu organisasi. Di mana kepemimpinan sendiri mempunyai arti yaitu sebagai suatu sikap, tindakan, ataupun kemampuan seseorang untuk mengatur, menggerakkan, dan mengarahkan suatu individu atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga dianggap sebagai seni dan ilmu. Kepemimpinan sebagai seni maksudnya yaitu di dalam kepemimpinan dibutuhkan suatu keterampilan, kecakapan, dan kemahiran untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin. Contohnya ketika atasan memberikan perintah atau keputusan kepada bawahan, maka bawahan tersebut langsung melaksanakan perintah yang telah disampaikan. Nah, kemampuan atau keterampilan dalam memerintah sehingga perintah tersebut mampu mempengaruhi orang lain, itulah yang disebut dengan kepemimpinan adalah sebagai seni. Kemudian kepemimpinan sebagai ilmu maksudnya yaitu kepemimpinan tersebut mengandung sejumlah ajaran atau teori kepemimpinan yang telah dibuktikan berdasarkan pengalaman yang dapat dipelajari dan diajarkan. Maksudnya itu kepemimpinan sendiri bisa didapatkan dan dipelajari dari pengalaman orang-orang yang telah memimpin sebelumnya. Dan kepemimpinan sendiri ada yang bersifat resmi dan bersifat tidak resmi. Kepemimpinan yang bersifat resmi atau formal leadership yaitu kepemimpinan yang memiliki jabatan atau posisi dalam suatu organisasi. Pemimpin yang bersifat resmi di sini yaitu ia diangkat berdasarkan surat keputusan atau wewenang yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kepala sekolah, rektor, dan sebagainya. Kemudian kepemimpinan yang bersifat tidak resmi atau informal leadership yaitu kepemimpinan karena pengakuan dari masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan, di mana pemimpin yang tidak resmi ini atau informal ini diangkat dengan tidak mendapatkan pengangkatan formal atau resmi, dan ia diangkat karena dianggap memiliki keunggulan atau kualitas yang unggul dan mampu mempengaruhi kondisi psikis atau perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Kemudian kepemimpinan ini merupakan inti dari manajemen, di mana manajer atau pemimpin yang menentukan tindakan atau keputusan yang akan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini dibagi menjadi 3, yaitu pertama gaya kepemimpinan otoriter, kedua demokratis, dan ketiga bebas. Gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu gaya pemimpinan di mana keputusan dan kebijakan yang diambil itu dari dirinya sendiri, sehingga yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi tersebut ialah pimpinan atau atasan, dan para bawahan hanya melaksanakan perintah dari pimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan wewenang yang luas kepada bawahannya
Jika terjadi masalah yang tidak diinginkan, maka pemimpin akan mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh dan menyelesaikannya secara bersama-sama, mencari solusi secara bersama-sama. Kemudian gaya kepemimpinan bebas. Dalam gaya kepemimpinan ini yang memegang peranan penting atau aktif yaitu bawahannya. Yang bawahan menentukan tujuan dan solusi atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Pada gaya kepemimpinan bebas ini juga ditentukan pada situasi tertentu, apakah harus mengambil tindakan dari bawahan atau tindakan dari pemimpin atau manajer. Kemudian cara seseorang memimpin. Ada beberapa cara seseorang memimpin, yaitu pertama pengarahan, kedua pemberian perintah, dan ketiga penggerakan. Pengarahan yaitu pemimpin memberikan arahan kepada bawahannya berupa dengan cara pemberian informasi yang diperlukan dengan berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh bawahan atau karyawan. Informasi-informasi apa saja yang mungkin akan membantu karyawan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian kedua, pemberian perintah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam pemberian perintah. Yang pertama yaitu pemberian perintah harus dilakukan oleh bawahan dengan cara tertulis ataupun lisan. Pemberian perintah tersebut dapat dilakukan dengan tulisan atau hanya berupa kata-kata perintah yang ditujukan kepada karyawan. Kedua, atasan harus dapat memutuskan dan menyesuaikan kapan memberikan perintah secara formal, baik tertulis maupun lisan, dan kapan atasan memberikan perintah dilakukan kepada bawahan secara keseluruhan atau bawahan tertentu saja atau anggota khusus. Kemudian ketiga, suatu keputusan adalah pilihan antara dua atau lebih alternatif. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan proses pengidentifikasian dan pemilihan alternatif-alternatif atau solusi tindakan yang diperlukan untuk menangani situasi tertentu. Pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mengelompokkan situasi internal dan eksternal yang terdapat pada organisasi. Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah yang terjadi, setelah mengidentifikasi bagaimana situasi yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, maka perlukah manajer mengambil keputusan? Jika tidak, maka ia akan melakukan identifikasi kembali, dan jika iya, kita akan mengelompokkannya apakah masalah yang terjadi tersebut rutin atau tidak. Jika masalah tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, maka pemecahan masalah melalui keputusan baru atau keputusan yang baru akan ditetapkan tidak terdapat di dalam program sebelumnya yang telah direncanakan. Kemudian jika masalah tersebut terjadi secara terus-menerus atau rutin, maka penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan keputusan yang sudah diprogram atau keputusan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian akan melakukan monitoring hasil atau melihat bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang akan kita lakukan. Kemudian cara selanjutnya yaitu penggerakan. Penggerakan di sini yaitu bagaimana seorang manajer melakukan tindakan atau perintah yang diperintahkannya kepada bawahan. Penggerakan tersebut diusahakan agar bawahan bersedia bekerja secara antusias.
Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh para pemimpin atau manajer, yaitu yang pertama, mengusahakan adanya partisipasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Maksudnya yaitu keputusan atau tindakan yang ditentukan atau ditetapkan oleh manajer atau pemimpin haruslah berkaitan atau memiliki partisipasi untuk semua pihak, bukan hanya untuk manajer saja atau bukan hanya untuk bawahan, melainkan kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi secara bersama-sama. Kemudian kedua, pimpinlah dan rangsanglah pihak lain agar mereka bekerja sebaik mungkin. Ketiga, motivasilah anggota-anggota, yaitu dengan memberikan motivasi kepada anggota bawahan yang dilakukan oleh manajer, yang bisa dilakukan dengan kata-kata atau lisan atau berupa pemberian reward, hadiah kepada anggota yang telah bekerja secara efektif atau secara baik. Keempat, lakukan komunikasi secara efektif. Kelima, mengembangkan potensi bawahan atau karyawan secara maksimal. Keenam, memberikan penghargaan atau bayaran melalui usaha kerja mereka. Ketujuh, memenuhi kebutuhan para pekerja setelah pekerja atau bawahan melakukan kerja mereka dengan baik. Kemudian hal yang menunjang bawahan untuk bekerja lebih giat yaitu ada dua hal, yaitu komunikasi dan motivasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahan ataupun kepada khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi. Komunikasi ini sangat penting bagi manajer karena yang pertama yaitu komunikasi merupakan proses di mana fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Kedua, komunikasi merupakan waktu di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Dengan mengkomunikasikan masalah yang sedang dihadapi oleh atau masalah yang sedang terjadi dalam suatu organisasi, maka pemimpin dapat menemukan atau memutuskan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini dapat berupa komunikasi lisan atau tulisan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan gerak-gerik, gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi. Pemberian motivasi ini dapat dilakukan oleh manajer atau pimpinan kepada bawahan. Motivasi ini dilakukan agar memberikan semangat lagi kepada bawahan dan juga membuat bawahan bekerja dengan senang terhadap pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan atau sehingga organisasi mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis motivasi yaitu jenis motivasi ada dua, itu dapat berupa positif dan negatif. Positifnya yaitu dengan memberikan kepuasan kepada pekerja, contohnya itu dengan memberikan promosi atau bonus atau kenaikan gaji. Sedangkan negatif dilakukan dengan menakuti atau melakukannya secara terpaksa, contohnya penurunan pangkat, gaji, atau dipecat. Misalnya jika
pekerja atau bawahan tidak bekerja dengan giat atau benar, maka pemimpin atau manajer akan memberikan sanksi, yaitu berupa penurunan pangkat atau bisa juga penurunan gaji atau bahkan bisa dipecat, sehingga karyawan akan merasa takut dan akan bekerja secara giat. Hanya itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.